Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2 Balat, apa kabarnya hari ini? Baik-baik saja ya. Nah, kali ini kita masih belajar daring dari rumah masing-masing ya, online. Nah, kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2. Pengalamanku di sekolah. Alright, let's get started. Nah, ini dia. Pernahkah kamu melihat kaligrafi? Nah, kalian tahu ya kaligrafi itu apa ya? Kaligrafi itu hiasan yang ada tulisan Arab seperti itu ya. Nah, kaligrafi itu dapat mengingatkan kepada Tuhan. Mengingat Tuhan dapat juga dilakukan dengan berdoa. Berdoa merupakan perilaku yang sesuai sila pertama Pancasila. Ingat ya, kemarin kita sudah membahas sila 1, itu sila pertama, semua ada hubungannya dengan Tuhan. Iya, di bawah ini nanti kalian perhatikan gambar-gambarnya kok di bawah ya, di sini ini ya. Berikan tanda centang yang menunjukkan sikap yang sesuai atau menunjukkan sila pertama Pancasila. Nah, kita ketahui bersama kemarin kita sudah bahas kalau yang sesuatu ada hubungannya dengan Tuhan, seperti gambar nomor 1 itu, yang sedang apa itu? Siti sedang apa anak-anak? Sedang berdoa ya. Itu berarti termasuk sila 1. Silakan kalian centang. Yuk kita langsung ke gambar nomor 2. Ada gambar Penny dan Udin yang sedang bekerja sama mengangkat meja. Nah, itu memang pengamalan Pancasila, tapi bukan sila pertama. Itu bekerja sama bersatu itu ya. Bersatu itu berarti sila ketiga. Jadi tidak usah dicentang. Nah, kita ke gambar nomor 3. Ada gambar si Lani ya, yang sedang menunggu atau memberikan kesempatan kepada Siti, itu kelihatannya yang sedang melaksanakan sholat, memberikan kesempatan pada Siti beribadah. Berarti si Lani telah menjalankan sila pertama Pancasila ya, tidak mengganggu temannya yang sedang beribadah. Nah, kita ke gambar nomor 4. Oh ya, nomor 3 dicentang dulu ya. Nomor 4 ada anak-anak siapa saja itu? Udin ya kelihatannya ya, itu Udin sedang mendengarkan khotbah Jumat itu sepertinya. Nah, itu berarti kegiatannya di masjid. Dia sedang, kalau di masjid itu beribadah ya. Beribadah berarti sila pertama ada hubungannya dengan ketuhanan. Jadi nomor 4 kita centang juga karena termasuk sila pertama ya. 1, 3, dan 4 dicentang. Nah, kita sekarang sudah nomor 5 ini, ada Dayu dan keluarganya yang sedang beribadah di pura itu ya, sedang bersembahyang. Sembahyang itu sholatnya orang Hindu gitu ya, menyembah Tuhannya sana ya. Nah, itu juga termasuk sila pertama. Yang gambar nomor 6 itu ada Beni yang sedang ikut lomba baca kitab suci ya. Kalau orang Kristen mungkin seperti itu ya, seperti kalau kita itu sedang membaca kitab sucinya kita, Al-Quran. Kalau orang Kristen kitab sucinya beda lagi, Injil ya. Nah, kita ke nomor 7. Ada Siti dengan Lani apa Mei, itu sudah nggak bisa bedain Mei mana Lani mana. Nah, itu sepertinya sama Mei ya. Itu mereka bersatu, tidak bertengkar, berteman baik, itu berarti menunjukkan persatuan. Berarti kalau persatuan itu sila ketiga, tidak perlu dicentang. Tadi nomor 6 dicentang dulu ya. Sekarang nomor 8 ada anak yang sedang salim sama bu gurunya. Itu berarti menghormati gurunya, itu sila kedua, bukan sila pertama, tidak perlu dicentang. Nah, itu semuanya adalah pengamalan sila pertama Pancasila, dan kalian harus mempraktekannya atau mengamalkannya setiap hari di rumah maupun di sekolah maupun dimanapun kalian berada. Oke, kali ini kita akan belajar tentang Pancasila, sila kedua, pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, ada apa saja di sini? Di sini ada gambar-gambar yang menunjukkan sila kedua, tapi ada yang tidak juga. Coba mana yang termasuk sila kedua Pancasila? Kita lihat satu-satu ya. Berikan tanda centang yang sesuai sila kedua Pancasila. Ya, kita lihat gambar pertama, itu ada anak-anak yang sedang bekerja sama itu dalam membersihkan lingkungan sekolah ya. Nah, di sini kita fokusnya pada pemberian kesempatan yang sama pada orang yang berbeda jenis dengan kita.
jenis kelamin maupun jenis ras. Ras itu berarti sukunya dengan kita ya. Yang gambar nomor 1 itu semua anak baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan tugas yang sama atau mereka tidak dibeda-bedakan dalam menjalankan laki-laki maupun perempuan sama-sama dapat tugas yang dicentang. Gambar yang sama itu ya. Ada gambar Edo yang sedang menuduh anak perempuan kelihatannya itu ya, yang sedang tidak bisa rukun dengan anak perempuan. Dia berarti sama juga membedakan anak perempuan, tidak boleh seperti itu ya. Gambar nomor 2 tidak perlu dicentang. Nah, gambar nomor 3 itu ada Udin dan Beni yang sedang bolo-bolonan, itu kalau orang Jawa bilang ya. Bolo-bolonan membeda-bedakan, tidak memberikan kesempatan yang sama untuk bermain bersama mereka. Si Edo dicuekin sepertinya itu ya. Nah, itu bukan pengamalan sila kedua, itu membedakan, namanya nggak boleh. Nah, gambar nomor 4 ada Beni dan Lani. Nah, itu bekerja sama, bukan kerjasamanya, tapi dalam melaksanakan tugas mereka tidak dibeda-bedakan, sama-sama melaksanakan tugas baik laki-laki maupun perempuan ya. Jadi tidak hanya laki-laki saja atau perempuan saja yang melaksanakan tugas membersihkan lingkungan sekolah ya. Kita ke nomor 5. Oh ya, nomor 4 dicentangi karena tidak dibedakan mana perempuan mana laki-laki, semua mengerjakan tugas yang sama. Nomor 5 ada gambar si Lani yang sedang memberikan pendapatnya ketika musyawarah. Ini yang diperhatikan bukan musyawarahnya tapi kesempatan yang sama yang diberikan pada Lani. Walaupun dia perempuan, dia boleh berpendapat ya, boleh memimpin musyawarah malah, justru itu yang diperhatikan itunya. Nah, sekarang itu berarti nomor 5 dicentang saja ya, kesempatan yang sama dalam bermusyawarah. Nah, sekarang kita mulai belajar tentang sila ketiga Pancasila ya. Nah, itu perbedaan warna kulit, agama, bahasa merupakan anugerah. Kamu tidak boleh membeda-bedakannya. Inilah contoh sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, berikanlah centang pada gambar yang termasuk sila ketiga di sekolahmu. Itu gambar nomor 1. Kalian bisa perhatikan. Gambar pertama ada Edo dan Beni, walaupun mereka kulitnya warnanya beda, terus sukunya juga beda, yang satu suku Papua, yang satu suku Batak itu Beni ya. Itu tapi mereka tetap bersatu, tidak bertengkar, tidak membeda-bedakan ya. Gambar nomor 2 juga ada Beni dan Udin, walaupun beda suku, beda agama, tapi kerjasama sedang menanam tanaman atau menghias taman sekolah itu ya. Itu berarti sila ketiga juga, nomor 1, nomor 2 itu centang semuanya. Gambar berikutnya itu ada Beni yang memakai tas, itu ada gambar Indonesia, berarti itu memakai produk buatan Indonesia sendiri, berarti dia Beni mencintai Indonesia. Bangga menggunakan produk Indonesia itu berarti pengamalan sila yang ketiga. Jadi kalian boleh tiru ya. Lanjut ke gambar berikutnya, itu ada anak-anak yang sangat tertib sekali, sangat rajin, sangat rapi dalam mengikuti upacara, tidak ada yang gojek. Nah, itu juga pengamalan sila ketiga, berarti mereka mencintai bangsa Indonesia dengan membuktikannya dengan upacara yang tertib. Lanjut ya, anak-anak semuanya, itu ada gambar Siti. Kalau kalian lihat, perhatikan baik-baik, itu membawa dompet, ada tulisannya Itali, berarti dia menggunakan produk dari negara Italia, berarti dari luar negeri. Nah, itu sebaiknya kalian hindari sebisa mungkin ya, terutama kalau di Indonesia sendiri bisa membuatnya sendiri ya. Ya, gambar Siti tidak perlu dicentang, tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila ya. Yang berikutnya itu ada gambar Beni yang sedang coret-coret tembok, itu tidak perlu dicontoh, itu tidak sesuai dengan Pancasila sila manapun ya. Oke anak-anak semuanya, tadi sudah membicarakan Pancasila, sekarang kita membicarakan kalimat sederhana, ungkapan permintaan tolong pada orang lain ya. Seperti yang sudah kalian perhatikan di sini, gambar halaman 83 ada gambar Beni yang sedang meminta tolong pada bapak-bapak itu, gurunya mungkin ya, untuk dibukakan pintu, di situ. Jadi kalian di sini diminta untuk membuat sebuah ungkapan atau kalimat agar kalian dibantu atau ditolong oleh bapak tersebut. Coba ya, ini contoh dari Usida. Pak, bolehkah saya minta tolong dibukakan pintu ini? Nah, itu contoh dari Usida. Sekarang kalian buat sendiri, terserah kalian, boleh sama, nggak apa-apa. Dan nomor 2 itu ada gambar Siti dan Mei yang
Siti, di mana Siti minta tolong sama Mei untuk mengambilkan sesuatu itu sepertinya ya. Mei, bolehkah aku minta tolong ambilkan tanah liat tersebut? Itu nomor 2. Nomor 3, 4. Nomor 3 ada gambar Udin minta tolong Beni untuk memindahkan meja ya. Kalimatnya contohnya seperti ini. Beni, bolehkah aku minta tolong pindahkan meja ini di sudut sana? Nah, kalian boleh buat kalimat sendiri, boleh sama dengan yang Usida buat ya. Itu ada gambar nomor 4, 5, 6 dan selanjutnya silakan kalian buat sendiri sekreatif mungkin. Yang penting kalimat permintaan tolong, ada kata tolong dan jangan lupa gunakan kalimat yang santun atau sopan karena kita sedang meminta tolong pada orang lain. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. That's all for today. Thank you so much for your attention. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Sholat 5 waktu di awal waktu, sholat duha, tetap hafalan, mengaji, dan yang paling penting juga membaca buku pengetahuan dan membantu orang tua setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.